Halo pemirsa, kali ini kita lagi buat ampli gitar. Ini rangkaiannya dari ampli Ibanez GT-A10 ya. Jadi dia menggunakan IC, nah ini ya, TDA 2030 dengan konsumsi daya hanya 10 watt ya. Jadi kalian bisa menggunakan speaker 5 inch full range ya, 8 ohm biasanya. Yang full range 8 ohm 5 inch atau juga bisa lebih besar dari itu. Yang penting speaker tidak boleh kurang dari 10 watt ya. Saya di sini punya kebetulan saya punya speaker Canon ya, speaker Canon 8 inch full range, cuman ya minimal kalian bisa buat dengan menggunakan speaker full range 8 ohm 5 inch atau lebih besar juga tidak apa-apa. Nah, kali ini saya terus terang sangat suka dengan rangkaian ini ya. Ini hasil saya buat PCB-nya, karena kalau kita lihat dari layout PCB, dia menggunakan star grounding ya. Di sini star grounding, jadi satu groundingnya di tengah sehingga membentuk seperti bintang kayak gitu ya. Fungsinya supaya ampli ini tidak terdengar noise. Makanya rangkaian yang bagus adalah biasanya menggunakan star grounding. Beda dengan ampli-ampli yang pernah saya buat, sama juga. Nah, ini ada. Ini ampli bekas saya buat nih, saya copot-copot lagi. Dia tidak menggunakan star grounding, makanya noise-nya juga lumayan. Ini noise-nya lumayan. Makanya saya coba lagi eksperimen menggunakan rangkaian lain, tapi khusus untuk ampli gitar seperti ini ya. Yang kedua, sukanya lagi, jadi IC ini tidak menempel langsung ke PCB ya, jadi kita bisa atur menggunakan kabel 5 ya, karena kakinya 5, menggunakan kabel, lalu kita pasang menggunakan heatsink. Kita bisa menggunakan pendingin semau kita. Kalau mau yang lebih besar, mau ditempatkan di mana bisa ya. Kalau saya ini punya pendingin yang lumayan bisa dipakai ya, bekas, karena untuk konsumsi sendiri. Dan yang harus kalian ketahui juga, ini PCB saya buat, bukan saya beli. Jadi kalau tanya beli PCB-nya di mana, saya nggak tahu, karena saya buat sendiri. Tapi kalau saya jual, lain lagi ceritanya. Tapi gampang kok buatnya. Di sini juga sudah tersedia pengaturan gain ya, jadi udah termasuk distorsi nantinya. Cuman tidak menggunakan switch ya, jadi dia diputar aja. Kalau mau pakai distorsi, putar bagian distorsinya, kalau enggak ya putar ke kiri. Sekarang kita masuk ke bagian inputnya. Ya, ini untuk inputnya ya, biasanya yang digunakan adalah
soket mic yang bentuknya seperti kelabang. Ini juga untuk headphone output ya. Dan ini untuk speaker. Untuk speaker ini fungsinya untuk pemasangan fuse ya. Nah, lihat sekarang bagian ininya. Karena ini untuk input, berarti ini ya dia punya satu untuk inputnya satu, berarti untuk input ini kita gunakan soket mic yang mono ya, karena ada dua, ada mono ada stereo, tapi kita gunakan mono karena di sini cuma ada satu buah atau satu jalur input. Tapi untuk headphone, nah ini harus menggunakan stereo karena ini ada dua outputnya, stereo itu kan dua ya, kayak kita pakai headphone untuk headset HP biasanya kan kita pasang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah ini, tapi karena di sini saya cuman punya soket bentuknya seperti ini, mono, dan tidak punya soket stereonya, maka kita matikan atau kita tidak usah pasang ya, tidak usah pasang output dari handphonenya. Caranya kita jumper aja, karena ini kan ground ya, karena ini speaker out dan ini sama groundnya tidak terhubung di sini ya. Ini ground tidak terhubung karena tidak dipasang soket mic, maka kita wajib menjumpernya. Jadi kita cuman bisa ngandelin dari suara speaker. Waduh. Ada yang lebih panjang. Ini bisa nih. Oke, kita langsung jumper aja supaya ground untuk speaker terhubung dengan ground pada rangkaian tanpa menggunakan soket mic. Oke, karena ini output untuk headphone-nya memang tidak connect kepada ground, beda dengan ini ya. Kalau ini dia kalau dilepas jacknya dia akan terhubung ke ground. Nanti kita bahas ya. Pertama kita jumper dulu groundnya supaya speaker yang dari ground bisa kita langsung sambung tanpa menggunakan soket mic. Lalu kita pasang sekarang yang harusnya kelabang ya, bentuknya kelabang kita pakai seperti ini. Tapi sama ya, lihat. Meskipun ini mono, tapi bukan berarti dia cuma punya 2 pin ya, tapi dia punya 3 pin. Pin pertama ini untuk ground. Nah, di bagian sisi ini adalah ground ya. Ini ada ground. Yang kedua adalah tengah. Ini juga kita pasang di sini ya, di tengah. Ini juga bagian dari ground. Makanya ini adalah ground. Ini yang kecil, yang di tengah. Dan yang ini ground ya. Ini ground dan ini outputnya yang bagian ini. Ini adalah output yang kita akan hubungkan ke sini. Nah, coba lihat. Saya punya di sini jack. Kenapa di sini ketika tidak dimasuki jack gitar, lihat ya, tidak dimasuki jack gitar, input di sini terlihat menempel dengan ground. Dan ini sudah saya bahas di
tutorial cara memasang switch atau saklar DPD 3PDT ya, yang saklar logam itu yang punya 9 pin. Fungsinya untuk men-silent atau supaya rangkaiannya itu mati, sehingga kalau terdengar dengung jadi dia tetap silent, jadi nggak akan ada suara ngung atau suara-suara lain lah, yang penting bukan suara jangkrik ya. Jadi di sini fungsinya ketika dilepas jack, dia inputnya terhubung dengan ground, fungsinya untuk silent supaya tidak berisik. Kita coba pasangnya. Ini input, kemana input, kayaknya kejauhan nih. Kita pasang inputnya. Jangan dicontoh ya, ini kabelnya kabel jelek. Kalau mau kualitas bagus pakai kabel bagus. Dan ini untuk groundnya. Karena ini mono, kita cukup gunakan 2 kabel. Susah juga nih. Susah bro. Ini masih perawan saudara. Solder lagi. Bebas ya, ini mau ke lubang mana aja nih sisanya selain yang ini, karena ini juga ground, mau kemana juga, yang penting dia terhubung dengan ground. Yang kedua, sekarang kita pasang lagi nih groundnya. Ini ground utamanya nih, ground. Serem amat ya. Ini output. Oke, tapi belum kita konekkan nanti ya. Ini juga harus terhubung supaya fungsi kayak tadi itu bisa berjalan. Kita jumper lagi aja lah, pakai kabel kecil. Ini buat tutorial aja ya. Oke, saya gunakan kabel seadanya. Oke, selesai. Jadi intinya untuk input. Nah, oh iya lupa. Nah, untuk
power supply-nya kita gunakan trafo, minimal itu 0,5 ampere. Minimal bisa gunakan 500 miliampere ya, atau bisa juga pakai 1 ampere karena dayanya seperti tadi saya katakan ini hanya 10 watt aja, jadi bisa gunakan 0,5 ampere aja, yaitu CT ya, kita gunakan CT. Ini untuk CT nya. Terus untuk fuse boleh pakai atau boleh enggak, tapi kalau untuk aman, biar aman, boleh kalian gunakan fuse atau fungsi fuse ini di sini. Kita pasang fuse nya, terus pakai juga CT 12 volt. Saya pikir untuk lengkapnya bisa kalian buka blog saya di rakitefek.blogspot.com. Sekian, terima kasih.